sepatu ini bikin kakiku terlihat kuning. Serius, jadi bagus banget. Yes, nah tuh kan mungkin kamu tuh udah dengar tadi dari testimonial jujurnya Kak Dita tuh ya. Gimana Kak Dita senang dengan koleksi The 78. Nah, salah satunya selain bikin Kak Dita kelihatan kece, terus juga bisa kelihatan lebih proporsional lah Kak ya untuk ukuran kaki seorang cewek ya Kak. Iya, betul. Oke, nah selanjutnya nih Kak. Kan tadi Kak Dita bilang dari SMP tuh Kak Dita udah koleksi sneakers ya kan. Nah, aku mau tahu nih Kak, aku mau kepo sih sebenarnya. Ada berapa pasang sebenarnya sneakers yang sekarang Kak Dita punya? Kalau pasang sih, aku nggak bisa ngitung ya. Wah, berarti banyak ya? Banyak, aku banyak banget sneakers aku. Nah, terus tapi kalau yang aku pakai sih memang yang aku nyaman ya. Kalau masalah banyak itu Oke. banyak banget. Tapi kalau masalah yang dipakai memang yang ya itu balik lagi ke nyaman. Nah, ya gitu sih. Oke, nah tapi kalau mungkin karena banyak nih kayak mungkin Kak Dita itu tipe orang yang memang ngerawat walaupun yang tidak dipakai pun tetap dirawat, dibersihkan, terus tetap dijaga kelembapannya, gitu ya sih Kak? Atau Kak Dita memang concern, ya udah deh ini cuma sebagai koleksi, ya udah yang dirawat adalah yang sering Kak Dita gunain. Oh enggak, semuanya aku rawat karena ya aku memang suka sneakers ya, walaupun aku nggak pakai, misalnya bentuknya lucu gitu kan, tetap bisa jadi pajangan gitu kan. Kalau masalah masalah sneakers aku pasti rawat sih, karena sneakers itu perawatannya beda-beda loh, beneran serius. Iya Karena sih, betul. Betul sometimes kan banget. kita tergantung bahannya juga, terus bahkan apalagi aku sneakers aku tuh kebanyakan warna terang. Nah itu tuh bener-bener Hmm. susah banget ngejaganya. Jadi tuh adik aku tuh sampai mempelajari gimana caranya kalau misalnya yang warna terang ini kan, kalau misalnya warna putih atau krem terus kena noda, itu gimana cara ngilanginnya. Itu tuh bener-bener adikku yang tahu sih, dia yang ngebantuin aku buat ngerawat sneakers aku. Oke, nah ini karena kita lagi ngobrol perawatan, aku juga pengen kasih tahu nih Kak bahwa sebenarnya di Esopis itu kita juga punya leather care kita bilangnya. Jadi memang ada seperangkat kit yang memang bisa digunakan buat ngerawat sneakers. Nah, seperti yang Kak Dita juga udah bilang tadi, pas sekarang ini banyak banget koleksi sneakers-sneakers yang dikeluarkan oleh Esopis, salah satunya di 78. Apalagi khusus cewek Kak, emang lagi banyak banget sih kita. Iya, makanya aku suka banget. Dan tapi jujur sih, yang memang kalau yang The 78 ini itu bener-bener bikin kaki aku kelihatan bagus. Dan ini cocok banget kalau kalian mau pakai di casual, terus even even semi formal, yang kalau misalnya kantornya kan ada, pasti ada hari dimana boleh pakai baju bebas atau apa. Ini bagus banget sih dan nyaman banget. Dari bahan busanya juga yang di sini sih aku nyaman sih. Be Oke, honest. nah tuh, jadi buat kamu nih ya, Soft Lovers dan juga followersnya Kak Dita yang sekarang lagi menyaksikan live, tuh itu Kak Dita udah kasih rekomendasi sneakers yang memang keren, itu adalah 78. Jadi kamu bisa langsung belanja di store-nya Haspapis, atau juga belanja melalui online di haspapis.co.id. Nah, ini lanjut nih Kak, aku juga mau tanya nih. Nah, kan dengan aktivitas Kak Dita yang banyak, udah tentu mood-nya pun up and down ya Kak ya, Mm-mm. gitu. Nah, sesuai dengan kampanye Aspapis juga bahwa kita lagi menginformasikan atau menggerakkan campaign Live Life on the Bright Side, di mana kita mau menginfluence uh, masyarakat luas untuk tetap optimis, stay happy, dan juga jangan mudah menyerah nih. Nah, mungkin juga Kak Dita kan terjun ke dunia entertain lah ya kayak, atau dengan Kak Dita yang udah kita kenal sekarang itu kan mungkin prosesnya panjang nih Kak. Nah, Ya, aku pengen dong Kak Dita kasih tips atau juga pesan buat orang yang mungkin punya passion sama juga nih kayak Kak Dita nih. Mereka suka dunia entertain dan juga mereka punya mobilitas yang tinggi. Gimana sih Kak caranya tuh biar tetap optimis lah? caranya untuk agar tetap optimis adalah positive thinking ya. Karena kalau menurut aku bisa sampai di titik ini is not easy. Jadi kalau misalnya orang bilang bla 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 bla, mereka nggak tahu behind story-nya gitu. Gimana ceritanya aku untuk sampai di titik ini, perjuangan apa yang aku lakukan, dan bahkan mungkin
pengorbanan apa yang aku harus jalanin gitu, yang ngerasa mungkin di saat aku down. Mungkin orang bilang, ih Kak Dita happy banget, Kak Dita selalu senyum, Kak Dita apalah yang mungkin orang lihat aku selalu happy, nggak ada masalah, dan kayak nggak peduli, dan aku selalu dengerin apa kata kalian. Tapi ya itu, yang buat aku bener-bener bisa di titik ini adalah aku positive thinking, dan aku hanya menerima orang-orang yang mensupport aku. Jadi kalau misalnya kalian mungkin di kantor, dimanapun, semua pekerjaan itu bukannya orang bilang enak nggak enak ya, semua pekerjaan itu biasa aja sih, ada enaknya ada enggaknya, mau dimanapun itu pekerjaan itu sama. Jadi buat kalian gitu yang mungkin di kantornya ada habis dimarahin bos atau mungkin teman atau apa gitu, ya kalian harus be happy aja, terus abis itu positive thinking, nggak usah peduliin. Yang penting kalau ada kalian merasa dijatuhkan oleh teman kantor atau gimana pun, kalian tunjukin yang terbaik dari diri kalian, karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Jadi kamu jangan pernah banding-bandingin diri kamu sama orang lain, udah intinya itu sih. Jadi kalau kalian nggak pernah banding-bandingin diri kalian dengan orang lain atau teman kalian, pasti kalian akan selalu optimis dalam hidup kalian. Kalian akan selalu bisa melakukan segala hal atau sesuatu dengan mudah, karena kalian nggak bandingin. Karena memang kalau kita bandingin hidup kita dengan hidup orang lain sih, pasti seakan hidup kita terpuruk. Atau bahkan kalau kita bandingin hidup kita dengan orang lain, bahkan juga ada sisi buruknya adalah kita merasa, ya hidup gue enak nih, biarin aja lah gitu. Itu malah akan jadinya itu jumawa. Nah akhirnya dari jumawa itu, akhirnya kalian bisa aja jatuh gitu. Jadi kalau menurut aku, udah fokus on yourself. Oke, nah itu berarti memang kita apapun masukan orang boleh kita dengerin, tapi kita ambil yang positifnya aja ya kayak. Betul, ya nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mau ngambil negatifnya. Tapi gini, ngambil negatifnya itu bukan berarti, karena memang ada orang yang mengkritik kita, dan itu boleh banget. Tapi gimana caranya orang itu menyampaikan kritik tersebut, dan bagaimana juga kita menanggapinya. Jadi kalau memang kita dikritik, kita iya-iya aja. Tapi sebenarnya kalau aku dikritik, aku iya-iya aja. Tapi aku juga mikir, bener nggak ya kalau gitu. Kalau misalnya menurut kamu kritikan itu, oh enggak kok, perasaan gue udah benar gitu, ya udah jangan diambil pusing. Dan tapi jangan benci juga orang yang mengkritik itu, karena orang yang mengkritik kita itu berarti sayang sama kita gitu. Oke, nah setuju banget tuh lovers. Jadi memang intinya tuh kita harus tetap positif ya kayak. Tetap positif dalam arti memang pikiran kita positif, tinggal kita positif ya kan. Jangan sampai kita positif COVID nih ya kayak amit-amit sih ya. Oh jangan dong, Nah, terus satu lagi makanya mungkin harus aku, jaga kesehatan, harus be happy. yes, benar banget. Nah, mungkin aku juga bisa ambil kesimpulan satu lagi adalah believe it yourself ya kayak. Jadi kita harus percaya Yes, pada diri believe kita sendiri yourself. nih. Benar, kalau kita Betul. mampu. Nah, itu pas banget sama live life on the bright side-nya dari si Hasmafis. Memang kita juga pengen share optimism, happiness. Makanya kalau misalnya kalian kayak Dita cek nih ya, sepatu-sepatunya warna-warnanya tuh warna-warna cerah, ya kan, yang bisa kasih motivasi dan juga rasa optimistis nih kayak dari kita. Nah, karena Hasmafis percaya sih Kak, kalau misalnya eh, istilahnya kita happy, itu kita juga bisa menularkan ke orang lain nih Kak, supaya orang lain juga terkena positive vibe-nya dari kita nih. Betul. Nah, oke. Nah, ini Aku sebelum kita akhiri nih Kak, gimana Kak? Aku setuju Gimana? tadi, kalau misalnya kalau kita happy, kita positive vibe, sekitar kita akan menjadi positif juga, itu aku setuju. Setuju banget. Karena ya Nah, emang kalau kalian pengen happy gitu selama kalian kerja atau apa, ya kalian harus bisa mencari lingkungan yang memang positif, yang memang bisa membangun mood kalian, yang bisa mensupport kalian, bukannya saling menjatuhkan, bukannya saling iri, tapi lebih tepatnya adalah kerja itu dan teamwork itu semua itu about kerjasama. Dan ya pokoknya lingkungannya itu harus positif sih. oke, ya benar banget. Nah, itu dia tadi Kak ya kan, kalau Kak Dita juga udah bahas kalau misalnya kita senang,
maka segala sesuatunya pun juga akan terinfluence ya dengan positive vibe-nya dari kita. Nah, salah satunya kalau misalnya kamu beraktivitas dengan menggunakan sepatu yang nyaman, otomatis kamu akan ngerasa Betul. tenang nih, karena memang aktivitas kamu akan terbantu dengan sepatu atau juga aparel yang nyaman. Nah, salah satunya adalah koleksi dari The 78 ini. Jadi buruan buat kamu followersnya Kadita atau juga Spapis lovers yang menyaksikan live ini, kamu bisa beli koleksi The 78 sekarang di seluruh store-nya Haspapis atau melalui online di www.co.id. Oke, nah by the way Kak Yes. Dita, terima kasih banget. Ya, kita udah chit-chat bareng hari ini. Kak Dita juga udah kasih testimoni jujur tentang koleksi The 78-nya Aspapis. Ya kan? Terus juga Kak Dita udah ngasih motivasi buat kita nih supaya kita bisa tetap terus maju, terus berkarya, dan stay positif ya Kak ya. Yes, betul. Yes. Oke, kalau gitu Kak Dita, terima kasih.